Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Matius 12 ayat 15b sampai kepada ayat yang ke-21. Matius 12 15b sampai 21. Demikian firman Tuhan. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskan, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Matius menulis bukunya mengutip dari Yesaya. Rasul Matius ingin membuktikan kepada pembacanya bahwa Yesus, Mesias yang dijanjikan, sesuai dengan nabi-nabi. Dan kali ini dia mengutip Nabi Yesaya. Di dalam Nabi Yesaya dikatakan bahwa Mesias itu Mesias pelayan, hamba, servant king, ada yang menulis seperti itu. Raja yang bersifat sebagai hamba. Dan itu dilakukannya oleh Tuhan Yesus dalam pelayanannya dengan lemah lembut, dengan berbelas kasihan kepada bangsa Israel. Tetapi dalam ayat ini Yesus mulai berbelok pelayanan kepada bangsa-bangsa lain. Orang Farisi menolak mau membunuh, tetapi masih banyak pengikut juga, dan ditulis oleh Nabi Yesaya bahwa Yesus akan memaklumkan keadilan, ditulis di sini hukum, kepada bangsa-bangsa. Yesus bukan untuk orang Yahudi saja, tetapi mulai dari orang Yahudi, kemudian bangsa-bangsa lain. Pada akhirnya, sesudah bangkit dari antara orang mati, Tuhan Yesus memerintahkan muridnya untuk memuridkan segala bangsa ini menjadi murid Tuhan. Di dalam dia, keadilan akan menjadi nyata suatu saat nanti. Ditulis ini sampai ia menjadikan hukum atau keadilan itu menang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sekarang ini bangsa-bangsa merindukan perdamaian yang ada perang. Merindukan keadilan, kerataan sosial, tetapi ada orang miskin dan ada orang yang sangat amat kaya. Suatu saat nanti, keadilan jasmani dan rohani akan tiba waktunya pada saat ia memerintah di bumi. Itulah yang diharapkan oleh bangsa-bangsa yang ditulis oleh Matius dalam ayat 21 ini. Padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sampaikan harapan yang sebenarnya adalah di dalam Tuhan Yesus, servant king, Mesias atau raja yang bersikap, yang
berperan, yang melayani. Mari kita mengikuti apa yang dilakukan Raja kita Tuhan Yesus. Kita anak Allah, anak Raja, tetapi anak Raja yang melayani. Jadi mari kita menjadi anak-anak Allah yang rendah hati, yang berperilaku seperti pelayan. Siapapun Bapak Ibu Saudara, mungkin pemimpin di suatu lembaga, mungkin pendeta suatu gereja lokal, tapi marilah kita bersama-sama memimpin dalam sikap melayani. Raja yang melayani, hamba Tuhan yang melayani, pemimpin yang melayani. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberi contoh kepada kami bahwa Engkau pemimpin, Raja yang melayani. Dan kami bersyukur bahwa pada akhirnya Engkau akan menyatakan keadilan yang merata betul-betul ada di bumi ini. Sehingga bangsa-bangsa akan berharap kepadamu. Kiranya pada saat ini Engkau menjadikan kami saksi-saksi untuk memberitakan dengan rendah hati keadilan yang akan datang nanti, yang hanya dapat dialami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, Engkaulah harapan kami dan harapan seluruh manusia yang ada di dunia ini. Jadikanlah kami untuk menyampaikan harapan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Jangan lupa prokes, pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan atau sanitizer, jauhi kerumunan, dan tidak usah pergi kalau tidak penting. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya hari ini. Amin.